Menghargai perjuangan para pejuang bukan hanya mengenang ceritanya, tapi mempertahankan apa yang sudah diberikan, mengisi negeri ini dengan memberi, tidak merusaknya, apalagi korupsi menjadi musuh yang paling ngeri. Takkan lelah kaki ini melangkah untuk mengarah menyusuri bukti sejarah. Meski perjalanan kadang terhalang, tapi itu kuanggap estetika pencarian. Rasa penasaran yang timbul memunculkan semangat untuk merayap mengungkap rahasia yang tersembunyi dari setiap cerita, baik legenda atau nyata, baik fiksi atau narasi. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia dan aku Indonesia banget. Dan ingat geng, meski 78 tahun sudah merdeka, bisa kita genggam sampai saat ini. Tapi jangan pernah lengah, karena mungkin saja akan terlepas ada ikatan yang menyatu terurai-berai menjadi kepingan dan sulit kembali untuk disatukan. Musuh yang kita hadapi saat ini bukanlah penjajah seperti dahulu, membawa kapal perang, tank baja, senjata. Tapi saat ini, musuh kita adalah saudara sendiri. Mereka yang berdasi melakukan korupsi. Gambaran tentang masa lalu akan menjadi takaran masa depan. Tidak semua sejarah itu tercatat, terucap, dan terungkap, karena masih banyak bukti yang belum tergali, banyak kisah yang masih menjadi misteri dalam memori alam. Semua yang terjadi dan berlaku di dunia akan menjadi sejarah ketika waktu yang ditentukan menjadi akhir dari perjalanan. Ketertarikanku akan sejarah sebagai gambaran bahwa aku ingin menjadi bagian cerita yang bisa dikenang di masa depan. Walau hanya satu frasa, satu kalimat, bahkan satu kata sekalipun, itu kan menjadi apresiasi perjalanan hidup yang berharga dan dihargai. Sahabat Indonesia banget, kita yang hidup di masa kini dengan segala kenyamanan yang didapat, tak terlepas dari masa lalu yang tertinggal, yang dihidangkan para pejuang dengan keringat, darah, bahkan nyawa, untuk mengingat dan menghargai atas apa yang diberi oleh para pejuang sejati hingga lestari sampai kini. Aku akan terus menelusuri semua cerita. Aku akan sajikan, akan kuungkap, akan ku kemas apa adanya sebagai hidangan istimewa untuk didengarkan dan dipahami. Salam dari negeri terindah. Petualangan akan segera kulanjutkan. Oke geng, kita sudah mau melalui
jalanan setapak yang akan menuju ke Jembatan Kuning yang menjadi spot tujuan kita hari ini. Dan jalanannya lumayan agak susah ya, karena ini cuma bisa motor aja, geng. Ini lumayan sulit juga dan agak sedikit licin, karena memang ini kita udah hujan dari pagi ya, Man ya. Jadinya rintangannya jalan ini, geng. Tapi jangan khawatir ya, jalannya juga bukan ini sih, bukan tanah merah ya, karena udah ada batu-batuannya gitu, tapi masih tetap licin. Udah, kita ke atas, lanjut, Man. Bisa nggak? Nggak bisa, udah taruh di sini motor, Man. Kita jalan, Man. Udah taruh di situ, Man. Aman kok, Man. Aman, insya Allah aman. Karena kalau ke sana licin, Man. Ini hari juga udah gelap. Kayaknya sebentar lagi juga turun hujan. Ini jalannya apa ini, Kaliman? Man, ini kita ke sini, Kaliman. Hah? Ah, bukan, Man. Kayaknya ini, Man. Karena ini jalan, Man, nih. Ini jalan gede nih. Apa ke sini aja dulu? Nah, ini, Man, suara sungainya nih, Man, udah mulai terdengar dari sini, Man. Berarti jembatannya nggak jauh lagi, Man. Oke, geng. Sekarang aku udah kayaknya nih nggak terlalu jauh dengan jembatan yang akan kita tuju ya. Kita melewati kebun-kebun warga nih. Nah, suaranya jarak 100 meter udah mulai terdengar. Berarti jembatan itu memang nggak terlalu jauh lagi. Bentar ya, gue nunggu Bang Gusman dulu nih. Dia naruh motor dulu. Ayo, Man. Astagfirullah. Nah, ini ada terlihat persawahan juga nih, sawah warga. Tapi kalau misalkan kita menuju jembatan, berarti kan kita menuju jalan ya. Jalannya pasti agak besar dong, bukan setapak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana, Man? Kan yang tadi, Man, karena ada bambu-bambu gitu, Man. Ini kayaknya kita salah jalan, geng. Jadi bener jalannya yang seperti gue bilang tadi. So, gue balik lagi dan mau ambil jalan yang lurus pas motor tadi berhenti. Karena kalau ke sini jelas salah. Karena kita menuju ke persawahan dan gak ada jalan. Karena jembatan itu dulu dibangun fungsinya sebagai penyambung untuk melewati sungai ini, geng. Dan pasti ada jalanan yang besar ya. Nah, ini soalnya ada pohon tumbang ya, jadi terhalang jalan kita, Man. Nah, ini tuh bekas jalan mobilnya dulu, Man, kendaraan nih. Innahu min Sulaiman
Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya watuni muslimin. Astagfirullah. Aduh, gue di sliding rumput, man. Aduh. Ini berduri nih. Yeah. Oh iya, bener kan, man? Ini, man. Ini kan ada bekasnya nih jalannya nih, man. Feeling gue tuh berkata bener. Berapa ya kalau ngomong terus mau benar. Karena gue punya indera penciuman yang kuat, man. Wah, ini akses aja, geng. Udah tertutup ya, jalanan juga udah tertutup rumput, semak belukar. Padahal ini tuh bener-bener jalan, geng. Ada bebatuan kan? Nah, ini dulunya ini dipakai khusus untuk kendaraan Belanda itu nyebrang atau lewat sini, geng. Melintasi jembatan yang mereka bangun ini, jembatan kuning ini. Hah? Ini kita ngikutin terus aja jalan besar ini, man. Nah, gitu, man. Ada kayu dulu nggak, man? Jadi, geng, untuk menuju jembatan itu ini sudah mulai tertutup ya. Kita agak sulit juga nih untuk melihatnya nih, karena kita berada di rimbunan pohon-pohon bambu. Tahu sendiri kan kalau pohon bambu itu rimbun banget. Ini berarti udah jarang kesentuh, geng. Tapi ini bener loh, man, jalurnya ya kan? Iya. Kita terabas aja deh, man. Coba Kita cari jalan lagi ke sana. Hah? Kita cari jalan lagi muter. Ini nih. Oke. Ya, ke situ, man, bener, man. Situ, man. Aduh. Aman. Ya, cari aman. Cuma kita harus merunduk kalau lewat situ. Aduh. Apa ke sini kali, man? Salaman ini, man. Ini kan nih jalannya, man. Lu salah lu, man. Udah gua aja, man, yang jadi pemandunya, man. Lu bawa gua tersesat, man. Ada jalan, Bang. Sana. Ya aja. Taruh dulu. Aduh. Apa mau diintip dulu kita pakai drone, man? Hah? Boleh. Ya. Iyalah. Oke lah, biar gak Heeh. Biar jelas. Oke, geng. Bentar ya, gue mau intip dulu nih. Di perjalanan awal, aku belum bisa menemukan tempatnya, geng. Apalagi hari sudah mulai hujan. Jadi mungkin aku akan rehat sejenak dulu, kembali lagi ke titik awal, yaitu ke perkampungan, untuk berteduh sampai memang hujan ini sudah mulai reda. Memang jalan yang kulalui lumayan repot ya. Pertama karena gue berdua di sini emang nggak tahu, dan nggak ada juga sih yang ngasih tahu, bahkan belum cari tahu juga, tanya-tanya. Jadi aku ngopi dulu deh di warung. Coba tanya-tanya sama ibu warung ya. Semoga aja beliau tahu. Oke, geng, akhirnya aku sudah dapat petunjuk dari bapak-bapak yang punya warung malah ya. Beliau memberitahu aku bahwasanya ada jalan pintas yang lebih dekat untuk menuju jembatan itu. Dan jalan pintas itu ternyata ada di samping kuburan yang pertama aku istirahat, geng. Jadi aku langsung aja menuju ke tempat itu, oke? Pokoknya ikuti perjalanan aku sama Bang Gusman. Sesaat lagi aku pasti akan menemukan tempat yang aku cari ini. Tempat yang sungguh menyimpan banyak rahasia, banyak cerita yang belum terungkap, yang gak ada saksi satupun yang tahu tentang sejarah dari tempat ini. Yang pasti
Makanya tadi kalau kita Jembatan ini menjadi jalan ini, saksi bisu dari sejarah itu. kita coba akan melewati ini aja. Apa kita lewat sini aja, Man? Motong. Kayaknya ini ya, Man ya? Ini apa yang itu? Yang mana? Yang sini. Ini coba cari dulu Ya lah. kan tadi kan motongnya ke situ, Man. Hmm? Kita lewat sini. Tuh itu tuh jembatannya itu ya? Mana? Bukan? Mana, Man? Oh iya itu, Man. Benar. Berarti lewat sini. Man. Udah lewat sini, kita lewat sini. Oke, geng. Dari dataran yang lebih tinggi, ternyata aku sudah bisa melihat tanda-tandanya. Seperti ada sebuah besi yang melintang melewati sungai yang ada di bawahnya. Dan aku mencoba menuruni bukit ini untuk segera mencari tahu. Rupanya ini adalah kebun warga, makanya lumayan bersih ya. Jadi aku bisa melewatinya dengan tenang dan nyaman. Gak takut ada binatang melata seperti ular atau apapun itu ya. Alhamdulillah, Tuhan selalu memberkati perjalanan aku dan Bang Gusman. Jadi selalu dimudahkan. Karena ini memang sesuatu yang selalu membuatku merasa sangat tertantang dan penasaran. Jadi, geng, jembatan ini memang dibangun tadinya untuk menghubungkan antara dua kecamatan, yaitu Kecamatan Citakak dan Kecamatan Pelabuhan Ratu. Nah, ini adalah sungai ini sebagai batas wilayah dari dua kecamatan itu. Dulu Belanda membangun ini karena memang untuk membuka akses dari dua kecamatan ini, yaitu mengangkut rempah-rempah yang ada di sini, terutama hasil dari perkebunan karet. Karena di sebelah sana memang perkebunan karet ya, Man ya. Begitu juga di sini, geng. Makanya kenapa di daerah Cikakak ini ada pabrik pengolahan karetnya. Nah, itu poinnya, geng. Sekarang kita langsung aja menuju ke sana ya. Ingin juga berbagi dengan kalian tentang bukti sejarah, tentang tempat yang memiliki cerita yang sebenarnya kita harus tahu. Dari jarak beberapa puluh meter, suara derasnya air sungai ini sudah mulai terdengar. Yang berarti itu sebuah tanda bahwa aku sudah mulai dekat dengan tempat yang sedang ku cari ini. Aku menyusurinya lewat lereng yang di bawahnya itu adalah kali yang sangat atau sungai yang sangat deras, geng. Jadi aku lebih ke tengah deh, lebih hati-hati, takut tergelincir. Bahkan sobat gue saat ngambil gambar dia sempat terjatuh. Kasihan juga. Tapi ku biarin aja deh, nggak ku bantuin. Dia udah gede, bisa lari. Jembatan ini. Oh, ini, Man, jembatannya, Man. Tapi ini terputus, Man. Ya udah tertutup. Coba lihat sini bang. Bawa lagi. Tuh kan, dia jatuh kan. Aduh, gue cuekin aja pura-pura gak denger. Saking gue juga lagi Ini ada fokus jalan. ngeliat tempat itu, geng. Ini kalau nanti, Man. Sini ya. Sobat gue ini emang tangguh, biarpun dia udah sedikit reyot. Namun dia gak mengeluh, geng. Itu salutnya gue sama Bang Gusman. Dia masih terus ngikutin gue jalan tanpa sedikit pun dia ngasih tahu kalau dia udah jatuh. Inilah, guys, jembatan ini yang paling bersejarah. Nah, geng, dari tempat ini aku sudah mulai melihat Itu memang jembatan yang lebih besi dari jembatan itu, geng. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga kan. dan sama ini cuma bisa masuk satu kendaraan lagi ya. Jadi kalau berlainan arah dua kendaraan itu nggak bisa. Ini besinya, Man. Ambil, Man. Ini tuh besinya. Ini besinya masih sangat kokoh banget nih. Nah, batangan besi ini juga selingnya ini masih sangat kokoh, sangat kuat nih.
biarpun nih ya ada karat-karatnya di sini. Jadi sebenarnya ini kalau aksesnya mudah, aksesnya gampang, mungkin ini bisa dirawat dengan baik. Itu tembok-temboknya, man. Nah, jadi ini dulunya ini dilewatin oleh kendaraan-kendaraan perang, geng. Bisa kendaraan-kendaraan perang dari Belanda itu. Nah, jadi dari sini. Jadi memang dari fisik jembatan ini yang terlihat rusak tuh hanya kayu-kayunya saja, papan-papan yang menjadi pijakannya untuk orang atau kendaraan yang lewat, geng. Dan ketebalan dari kayu-kayu sebagai pijakannya itu sekitar 10 cm, tebal banget kan? Jadi tinggal sebagian aja sih yang aku lihat ya, yang sebagian lagi udah keropos. Namun geng, kalau aku lihat ya, struktur bangunannya ini masih sangat kuat. Lalu besi-besinya pun hanya sedikit aja yang korosi, lapuk karena termakan usia. Karena ini sudah ratusan tahun, geng. Luar biasa, aku merasa senang dan takjub melihatnya, geng. Ternyata di dalam hutan yang jauh dari perkampungan Hati-hati bang, takut ada tersimpan sebuah bukti sejarah yang meninggalkan cerita lama yang mungkin andai saja kita tahu ceritanya, tentu saja asik untuk didengarkan. Bagaimana dahulu masa perjuangan leluhur kita di daerah ini, sehingga jembatan ini menjadi saksi bisu yang nyata. Meski tidak bisa berkata-kata, tapi dia menyimpan cerita di balik rahasia. Sobat gue ini care banget sama gue ya. Dia selalu ngingetin aku untuk tetap hati-hati. Dan dia ngelarang aku untuk melintasi jembatan ini, karena katanya takut terperosok. Ya emang sih man, gue juga takut man. Cuma justru bagi gue ini sesuatu yang pengen gue lakuin. Rasanya dapat man. Karena aku tuh penasaran banget man. Emang geng, celah-celah dari pijakannya itu sangat lebar ya. Andai sekali aja aku salah melangkah, aku bisa jatuh, langsung masuk atau terjun ke sungainya. Dan ini lumayan dalam geng, sekitar 30 meter ketinggiannya. Dan di bawahnya pun banyak sekali batu-batuannya. Apalagi aliran sungainya itu lagi deras-derasnya. Bisa kalian dengarkan dari suaranya. Oh ya geng, sorry ya, mikrofonku mati. Jadi saat aku ngomong gak terdengarkan suaranya. Makanya aku gantiin deh dengan narasi ya. Usia ini benar-benar mirip yang di jembatan kuning yang dibakar itu namanya. Iya. Mirip banget. Yuk man, kita balik ke man. Kita coba ambil gambar melalui drone aja man, dari atas itu. Ambil dari situ. Seandainya ini nggak jauh dari pemukiman, aku rasa ini masih tetap bisa digunakan untuk penyeberangan, tapi penyeberangan orang. Kalau untuk kendaraan ini nggak mungkin. Nah dulu jalur ini, memang ini luas banget ya.
jalur untuk kendaraan gitu. Kalau tadi kan aku dari pintu masuk itu, dari pemukiman itu, jaraknya ke sini tuh cuman ada 200 meter ya, Man ya. 200 meter dari sini ke perkampungan ya. Nah, jalurnya ini memang masuk ke jalur tadi, jalan yang tadi tuh, di jalannya ini tuh memang arahnya ke sana, jadi gabungnya tuh langsung ke sana. Ya, cuman gue yang jadi penasaran, kalau sekarang kan gue ada di Kecamatan Cikakak nih. Nah, kalau misalkan nanti gue sudah ke sana, gue pengen lihat juga di seberangnya itu bisa masuk tuh dari mana. Benar, Man, apa kata temen itu, Man, dari Cimangguti ya jelas. Iya. Kalau dari sana seberangnya itu Cimanggu, benar. Jadi kita bisa masuk juga dari sana, Man, untuk melihat sisi lainnya selain dari ini, Man. Oke, geng. Untuk sementara liputan gue dari jembatan kuning yang bersejarah ini itu sudah dulu. Sementara nanti esok hari mungkin aku akan lihat seberangnya ya, geng ya. Aku akan coba nanti melintasi lewat Kecamatan Cimanggu. Mungkin kalau di sana view-nya bisa lebih baik karena di sini tertutup, dan kebetulan untuk aliran deras sungainya itu di bawah itu sangat besar, geng, karena terdengar kan sampai ke sini. Mereka petualangan itu ya di mencari tempat yang bersejarah ini bisa sampai ke sini juga akhirnya. Oke, yuk, Kemon. Nanti lagi dulu. Oh iya, sebenarnya bagian dari konstruksi ini masih terlihat sangat baik sih kondisinya. Hanya sedikit aja yang korosinya terkena karat. Tapi kalau untuk tiang-tiang besarnya itu masih sangat utuh sih. Masih bagus banget. Makanya cat kuningnya itu masih nampak terlihat kan. Malahan ada saja nih dirawat dengan baik, geng. Dicat ulang. Lalu papan-papannya itu digantikan dengan yang baru. Tentu ini masih bisa digunakan dan dimanfaatkan. Ini adalah jalan lintasan dari Kecamatan Pelabuhan Ratu menuju Kecamatan Cikakak. Dari Desa Cibodas menuju Desa Sukamaju. Nah, di antara daerah ini, dua-duanya memang menjadi salah satu area perkebunan dari PTPN. Perkebunan karetnya tuh sangatlah luas. Makanya jauh dari pemukiman warga di sini, geng. Itulah kenapa tujuan dari Belanda ini membangun jembatan ini mungkin untuk kepentingan dan keperluan mereka dalam mengangkut hasil-hasil panen dari getah karet itu, dan juga bagi kendaraan-kendaraan perangnya dahulu ketika ingin melintasi daerah ini, geng. Karena tanpa jembatan ini gak mungkin akses ini bisa ditempuh melalui daratan, karena harus melintasi sungai yang deras dan dalam. Jembatan ini terakhir masih bisa digunakan tuh pada tahun 2015. Jadi selang 9 tahun sudah ini teronggok, tak berguna dan tak berfungsi. Menurut keterangan warga, di tahun 2015 ke belakang mereka masih bisa melewati jembatan ini, baik mobil ataupun motor ya. Jadi ini memang dimanfaatkan sebagai penyeberangan bagi orang-orang yang punya kepentingan dari Kampung Cibodas ke Desa Sukamaju. Mayoritas masyarakat di sini memang bertani dan berkebun, sehingga hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perkebunan yang ingin mereka bawa, mereka harus melewati jembatan ini, geng. Namun sekarang sayang sekali kondisinya sudah seperti ini. Semoga ini tidak dibiarkan begitu saja, dan aku harap
pemerintah setempat yang memiliki tanggung jawab mutlak untuk tetap melestarikan situs-situs sejarah, bukti-bukti sejarah yang mewakili para leluhur kita di masa lalu dalam berjuang memperjuangkan kemerdekaan ini tidak dilupakan begitu saja. Oke, aku berharap buat pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, aku mohon yang sebesar-besarnya, ini adalah tempat yang sangat berharga dan harus dirawat sebaik-baiknya untuk kita wariskan kepada generasi muda yang akan datang, agar mereka tidak melupakan sejarah, agar mereka pun sadar bahwa kemerdekaan yang bisa kita rasakan saat ini tidak terlepas dari masa lalu yang diperjuangkan oleh para pejuang sejati kita, para pahlawan kita. Namun entah mengapa, dari penelusuranku di berbagai tempat, di berbagai daerah tentang situs-situs sejarah, hanya dibiarkan begitu saja, geng. Dan ini ironis sekali ya, ketika daerah ini menjadi daerah wisata. Lalu kenapa asetnya justru dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang intens? Apakah memang negeri ini kekurangan biaya atau kekurangan dana hanya sekedar untuk melestarikannya? Atau ketidakpedulian saja mereka-mereka yang hanya ingin duduk manis di atas kursi di belakang meja, hanya menggunakan pulpen dan penggaris di atas buku yang sama sekali menurut aku jauh tiada gunanya ketimbang bisa melakukan sesuatu dengan hal-hal yang sifatnya menjadi bukti bahwa kerja nyata itu yang harusnya seperti ini. Tapi memang ini bukan tanggung jawab mereka saja. Kita pun sebagai warga di sini, kalau memang kita tidak bisa berbuat baik, jangan merusaknya.